Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 1. 1. Isi Jiehe. Ke dunia baru. Catatan, nama disajikan dalam format Jepang, nama belakang kemudian nama yang diberikan. Nama aku Hiragi Seichi. Seorang siswa kelas 11 menghadiri sekolah menengah yang unik. Aku bilang unik, tapi bukan karena ada esper atau alien seperti di manga. Itu yang disebut sekolah pelatihan idol, atau semacam itu. Seperti yang kamu duga, gadis sekolah terkenal Idols dan Johnny Boys bersekolah di sekolah tempat aku terdaftar. Jadi tentunya aku materi idol juga kan? Salah. Benar-benar salah. Syukurlah aku tidak botak, tapi aku tidak sedap dipandang dan memiliki bau badan yang sangat buruk. Baunya sangat menyengat, bahkan tidak ada yang berani duduk di dekat tempat duduk aku. Tidak hanya siswa, guru pun merasakan hal yang sama, jadi tidak ada yang bisa aku lakukan. Jadi, karena aku dikelilingi oleh pria tampan dan wanita cantik, aku menjadi sangat terkenal sehingga semua orang mengenal aku. Tidak dengan cara yang baik, ingatlah. Selain itu, akhir-akhir ini aku mulai menjadi gemuk, dari 70 kg, 150 pon, saat mendaftar, dan membengkak menjadi 100 kg, 220 pon. Bahkan aku menganggap keburukanku tidak ada harapan. Karena kematian orang tua aku dan kemudian hidup terlalu memanjakan, berat badan aku bertambah. Tanpa orang tua aku tidak punya siapa-siapa untuk menunjukkan jalan atau membantu aku membuat keputusan yang baik. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Ibu, ayah, maafkan aku. Mengenai penampilan aku sudah menyerah, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar tidak dapat aku tahan adalah nama aku. Maksudku, nama Seichi terdengar dan terlihat keren dan sebagainya, tetapi karena itu benar-benar bertentangan dengan penampilanku, aku tidak bisa tidak merasa kehilangan nama sendiri. Cukup ingin bersujud di hadapan dunia dan meminta maaf. Aku ingin tahu apakah karena aku seperti ini. Aku tahu betul aku akan diganggu ketika aku pergi ke sekolah. Mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan begitulah cara kerja generasi ini. Jadi, mengapa aku bahkan berada di sekolah seperti ini? Apa yang akan kamu tanyakan selanjutnya? Alasannya hanya karena dekat dengan rumah aku, dan kamu tidak perlu pintar untuk bisa mendaftar di sekolah pelatihan idol. Bahkan orang biasa sepertiku bisa hadir. Aku cukup bodoh, bukan? Tertawalah sesuka kamu. Aku telah merenungkannya, dan sangat menyesalinya. Tetapi sungguh, karena aku menginginkan pendaftaran yang nyaman dan tidak merepotkan, aku telah diintimidasi tanpa daya. Meskipun, aku mungkin akan diintimidasi dimanapun aku pergi ke sekolah menengah. Meskipun aku terus mengoceh dalam monolog yang tampak tak berujung ini, ada alasan bagus untuk itu. Monolog ini untuk membantuku menenangkan diri. Dan mengapa aku melakukan hal seperti itu? Mari kita kembali ke masa lalu, haruskah kita? Hei babi, belikan kami roti. Dengan uangmu sendiri, tentu saja. Ya hahaha. Tawa itu berasal dari beberapa siswa laki-laki yang memanggil aku di belakang gym saat istirahat makan siang, dengan paksa begitu. Hanya karena seseorang memiliki ketampanan tidak berarti mereka juga memiliki kepribadian yang baik. Tapi orang-orang yang bersekolah di sekolah ini luar biasa, sebagai idola nasional, mereka memiliki ketampanan dan kepribadian yang baik. Mereka bahkan berbicara dengan aku seperti orang normal. Namun, mereka hanya menggunakan aku untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik. Akhirnya mereka memaksa aku membeli roti untuk mereka dengan uang aku sendiri, dan setelah itu mereka menggunakan aku sebagai karung pasir untuk menghilangkan stres mereka. Itu barangnya. Gah. Salah satu dari mereka memukul perut aku. Haha, ini benar-benar hebat. Aku merasa, semua segar. Sepertinya kelas berikutnya akan segera dimulai. Ya ampun, sudah waktunya. Kalau begitu ayo kita berpisah. Nanti, babi. Para siswa laki-laki tertawa saat mereka pergi. Menahan rasa sakit yang luar biasa, aku entah bagaimana berdiri hanya untuk membuat lutut aku lemas dan roboh. Aku meringis dan menunggu rasa sakitnya pergi. Hai Hiragi-kun. Salah satu siswi datang untuk memeriksaku. Apa kamu baik-baik saja? Dia memiliki rambut coklat alami yang mencapai sampai ke punggung, dan ikat kepala di kepalanya. Kedua matanya yang besar berwarna coklat, dan bibirnya yang indah diwarnai dengan warna merah jambu. Gadis yang dengan cemas mengintip wajahku adalah gadis tercantik di sekolah.
Hino Youko dari kelas sebelah. Tidak peduli dengan bau badan aku, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memperlakukan aku seperti manusia normal. Dapatkah kamu berdiri? Tanpa ragu-ragu dia meraih tangan seseorang seperti aku, dan aku tidak bisa tidak berpikir dia orang yang sangat baik. Ngomong-ngomong, aku tidak cukup bodoh untuk salah memahami niatnya dalam tindakan kebaikan kecil ini. Melihat cara aku melakukannya, aku tahu betul. Jangan buat aku mengatakannya. Hiragi-kun, apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Hino. Sebenarnya, bukankah seharusnya kamu pergi ke kelas, bukankah kamu akan terlambat? Benar, itu benar, tapi, kalau begitu cepat dan pergi. Selain itu, kamu seharusnya tidak terlihat bersamaku. Kenapa tidak? Karena orang akan salah paham dan bergosip. Selain itu, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalahku. Mengatakan itu, aku memaksa tubuh aku yang sakit untuk berjalan di depan Hino. Hino benar-benar mengkhawatirkanku, tetapi jika dia terlalu menggangguku, akulah yang akan bermasalah. Tentu saja, itulah mengapa dia sangat populer, dan karena aku tidak ingin melibatkannya dalam masalah aku mengabaikannya. Dengan demikian kelas dilanjutkan, dan di penghujung hari ketika sekolah usai dan orang-orang mulai pulang, saat itulah hal itu terjadi. Ding-dong-dandong. Siaran pengumuman tiba-tiba dimulai. Perhatikan semua siswa, harap hentikan semua aktivitas dan duduklah. Sungguh siaran yang samar. Semua orang berhenti sejenak dan memiringkan kepala mereka, bertanya-tanya pengumuman apa yang akan mengharuskan mereka untuk duduk. Tubuhku adalah. Bahkan aku, ketika bersiap-siap untuk pergi meskipun aku sakit, tiba-tiba kekuatan tak terlihat membuat aku duduk. Apa yang sedang terjadi? Aku bergumam sendiri dan mencoba berdiri. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Ini seperti aku terpaku pada kursi, aku tidak bisa turun. Tidak peduli seberapa keras aku berjuang, aku tidak bisa mengalah. Aku benar-benar terpaku pada kursi. Semua orang di kelas cemas tentang situasinya, lalu siaran dimulai lagi. Subguis. Aku adalah apa yang kamu sebut dewa. Suara misterius yang tidak dapat diidentifikasi sebagai pria, wanita, muda, atau tua, datang melalui sistem PA. Tampaknya semua orang bingung tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Saat hal-hal yang membingungkan terjadi, kalian manusia cenderung panik. Inilah mengapa manusia adalah makhluk yang begitu menggelikan dan menyedihkan. Apa sih yang dibicarakan suara ini? Menyebut dirinya dewa. Dalam keadaan normal, jika seseorang mengatakan itu dengan serius, kamu akan mengira mereka gila. Namun, saat ini beberapa kekuatan yang tidak diketahui telah memaksa kami semua untuk duduk, sampai-sampai kami bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan tidak ada yang terlihat mengikat kami. Itulah mengapa aku mulai percaya bahwa dewa penyiaran ini nyata. Terlalu menjengkelkan untuk menjelaskan setiap detail kecil kepada kamu manusia, jadi aku akan membuatnya singkat. Suara dari sistem PA kemudian menjadi riang. Segera kalian semua akan dibawa dari bumi ke dunia lain, sebuah dunia baru. Petik 2, semua orang tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata itu. Seseorang berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Setiap orang yang melihat itu menjadi khawatir, lalu suara di sistem PA melanjutkan. Aku lupa menyebutkan, aku tidak ingin kamu meributkan setiap hal kecil yang aku katakan, jadi aku telah menonaktifkan sementara kemampuan kamu untuk berbicara. Dengan ucapan itu, aku sepenuhnya percaya pada entitas yang menyebut dirinya dewa. Sebaliknya, tidak ada lagi yang bisa terjadi. Ini tidak mungkin. Ini sangat mustahil. Kembali ke apa yang aku katakan, ada alasan bagus mengapa kamu dibawa ke dunia lain. Populasi bumi telah meningkat terlalu banyak, kamu tahu. Kalian manusia hidup terlalu mau tidak mau. Bumi menangis, dan akan berbahaya jika lebih banyak dari kamu berlarian. Itu sebabnya dewa seperti aku mengambil alih masalah ke tangan kita sendiri dan mengirim kalian semua ke dunia lain, semuanya untuk menyelamatkan bumi. Sebuah gambaran muncul di benak dewa yang mengangguk dalam kepuasan diri seolah semuanya sekarang masuk akal. Aku cukup baik hati, tahu. Aku hanya bisa menghapus kamu dari muka bumi tanpa penjelasan apapun.
Tapi, aku mengambilnya sendiri untuk membiarkan kamu hidup dan dipindahkan ke dunia lain, kamu lebih baik bersyukur. Bersikaplah tinggi tentang diri kamu. Jadi dunia yang aku kirimi kamu adalah apa yang kamu sebut, dunia fantasi, atau mungkin, game atau dunia seperti RPG, adalah cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun, kesanalah kamu pergi, aku mengatakan, fantasi, karena ada hal-hal seperti setan di sana, dan tentu saja, sihir. Namun, karena hal-hal seperti sains dan teknologi sedang tidak digunakan, lebih buruk daripada sekadar tidak nyaman, anak-anak zaman modern seperti kamu akan berada dalam bahaya serius di dunia ini, oke. Apakah kamu serius? Aku lebih suka dihapus daripada dikirim ke malapetaka secara impulsif. Karena dunia lain sangat berbahaya, tidak ada kekhawatiran akan kelebihan penduduk, jadi aku tidak perlu terlalu campur tangan di sana. Karena ini bukan dunia yang secara aktif dipikirkan oleh dewa, jangan berharap keajaiban terjadi. Tetapi jangan takut karena kamu akan memiliki level, keterampilan, dan atribut, jadi bersenang-senanglah dengannya. Di dunia baru kamu akan menjadi makhluk yang jauh lebih unggul daripada kamu sekarang, dan atribut kamu akan mencerminkan diri kamu yang luar biasa. Dan agar kamu dapat pergi tanpa penyesalan, aku akan menghapus memori kamu dari keluarga kamu dan dunia pada umumnya. Oh baiklah sekarang, itu hanya membuat semuanya keren. Setidaknya tidak ada yang akan mengira aku mati. Tetapi apakah menghapus keberadaan kita dari ingatan keluarga kita benar-benar membuat kita tidak menyesal? Tentu saja itu bukan urusan aku karena orang tua aku sudah meninggal. Kamu memeriksa atribut yang aku alokasikan untuk kamu di menu yang dapat dipanggil, kamu bisa mengeluarkannya sesering yang kamu suka hanya dengan membayangkannya, disimpan dalam kotak barang di ruang saku pribadi kamu. Dan, agar kamu tidak mengalami masalah, aku juga memberi kamu kemampuan memahami bahasa untuk dunia lain dan keterampilan analisis sebagai hadiah. Penting untuk melihat ini secara positif, oke. Kamu semua sangat beruntung bisa pergi ke dunia lain. Ada kelompok orang lain yang akan diangkut juga. Dan begitu saja kamu akan dipindahkan dari sekolah ini. Jelas tidak dengan bangunan itu sendiri. Oh itu benar. Kamu juga dapat memeriksa hal-hal seperti keterampilan dan gelar dari layar menu juga. Banyak hal yang harus diperhatikan, rupanya kita beruntung bisa pergi ke suatu tempat seperti dunia lain. Dan setiap orang di sekolah, untuk Bud. Sekolah aku memiliki total 800 siswa, jumlah orang yang cukup banyak. Dan di atas semua itu, lebih banyak orang akan dikirim ke dunia lain ini. Tetap saja, itu disebut hadiah, tapi bukankah kemampuan itu biasanya dibutuhkan dalam situasi ini? Kemampuan pemahaman bahasa itu, jika kamu tidak memilikinya, kamu dapat menghancurkan diri sendiri karena tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Aku tidak tahu tentang keterampilan atau gelar atau apapun, tetapi aku senang dengan kemampuan analisis itu. Sepertinya akan berguna saat makan makanan yang tidak diketahui. Yah, ini sejauh yang aku pergi. Masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Terakhir, aku beri waktu 1 jam untuk mempersiapkan diri. Jika kamu membentuk kelompok, kamu dapat dibawa ke tempat yang aman. Jika kamu sendiri, aku tidak bisa menjamin apapun. Setelah mengatakan itu, siaran pun berakhir. Kita bisa sekali lagi menggerakkan tubuh kita dan keluar dari kursi kita. Namun semua orang tetap tidak bergerak. Dewa benar tentang manusia, ketika hal yang tak terduga terjadi, kita semua jatuh ke dalam kekacauan dan kemarahan. Meskipun sebaliknya, pada saat-saat kesusahan, kita dapat tetap tenang sempurna. Mungkin itu sebabnya semua orang tetap diam secara tidak normal. Meskipun kami bisa bergerak lagi, tidak ada satu orang pun yang bergerak. Setelah beberapa waktu berlalu, seorang siswa tunggal, Aoyama Hiroki, mengambil tindakan. Hai teman-teman, untuk sekarang mari kita lihat situasi saat ini. Aoyama bukanlah idol, tapi kapten tim sepak bola. Dia cukup populer di kalangan gadis-gadis. Pertama, yang lain, jika siaran itu nyata, semua orang di sekolah ini akan dipindahkan. Apakah pintu kelas terbuka? Lebih baik periksa jendelanya juga. Para siswa yang duduk di dekat jendela dan pintu dengan cepat memeriksa apakah bisa dibuka. Tidak bagus, tidak mau terbuka. Bahkan tidak dikunci, tapi
Semua orang akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama, lalu Aoyama mengangguk sekali. Semuanya menunjukkan bahwa siaran itu nyata. Dia menopang dagu di tangannya dalam pose tinker. Aku mengerti. Jika siaran itu benar, kita seharusnya bisa memeriksa statistik kita. Bukankah kita hanya bisa melakukan itu di dunia lain? Itu hanya teori. Para guru harusnya masih di ruang fakultas, jadi kita harus memeriksanya sekarang selagi ada kesempatan. Untuk saat ini, status siaran mengatakan kamu hanya perlu membayangkannya, tapi Aoyama masih meneriakkannya seperti kalimat aktivasi. Ketika dia melakukannya, kartu semi-transparan muncul di depannya. Itu benar-benar muncul. Aoyama memegangnya dan segera memeriksanya. Aku mengerti sekarang, ini benar-benar seperti statistik game. Semuanya, lihat sendiri. Mengikuti sarannya, semua orang membawa kartu status mereka sendiri untuk diperiksa. Itulah inti dari situasinya, aku bersyukur semua orang begitu asyik dengan dunia kecil mereka sendiri. Aku mengikutinya dan memeriksa statistik aku sendiri. Hiragi Seichi, ras, nyaris manusia, jenis kelamin, pria menjijikan. Pekerjaan, sampah masyarakat menganggur. Umur, 17. Tingkat 1. Sihir, 17. Kekuatan, 1. Pertahanan, 1. Agility, 1. Serangan ajaib, 1. Pertahanan sihir, 1. Keberuntungan, 0. Karisma, tak terukur terlalu rendah. Peralatan, seragam sekolah kotor, celana sekolah kotor, kaos dalam kotor, celana dalam kotor. Keterampilan, menganalisa, Apakah pelecehan ini? Apa itu, Bareli Human? Apakah kamu mengatakan aku sangat menjijikkan sehingga kamu bahkan tidak tahu apakah aku seseorang? Dan jenis kelamin, pria menjijikkan, katakan saja, laki-laki. Apa kamu menambahkan, menjijikkan? Juga bukankah statistik ini terlalu rendah? Dan karisma menjadi, tak terukur. Membuatnya terdengar menyesatkan dan memberikan konotasi buruk dalam tanda kurung. Dan itu bukan 0 untuk keberuntungan kan? Dan mengapa semua perlengkapan aku harus dimulai dengan kotor? Apakah tubuhku benar-benar sekotor itu? Kamu akan membuat aku menangis di sini. Statistik bodoh ini hanyalah daftar penghinaan. Pekerjaan aku adalah sampah masyarakat, kamu berkata, aku bahkan tidak memiliki pekerjaan. Pertama-tama, aku tidak menganggur, aku adalah siswa sialan. Apa kau bercanda? Yah, kurasa aku hanya tujuan tersesat, bukan? Apa yang ingin aku lakukan? Mati saja. Kamu ingin aku berbaring dan mati sekarang. Terlalu banyak serangan balik yang harus dilakukan. Seolah statistik burukku tidak cukup, mendengarkan orang-orang di sekitarku membuatnya semakin buruk. Pekerjaan aku adalah pendekar pedang. Sepertinya aku sudah menjadi seorang sage. Semua statistikku 100, bukankah itu luar biasa? Punyaku 100 juga. Apa? Serius? Statistik awal semua orang adalah 100. Itu 100 kali lipat milikku. Aku sudah di luar bantuan. Perbedaan antara aku dan orang lain membuat depresi. Kenapa perbedaan status sekejam ini? Tidak ada penjelasan yang jelas di balik distribusi statistik aku. Aku bahkan tidak ingin tahu kenapa. Baiklah. Sepertinya semua orang melihatnya. Lalu selanjutnya kita harus membentuk kelompok. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah Aoyama selesai aku melihat ke jam, yang untungnya masih berfungsi, dan sudah 50 menit berlalu sejak siaran berakhir. Sepertinya tidak ada batasan berapa banyak orang yang bisa berada dalam sebuah grup. Siaran setidaknya tidak menyebutkannya. Jadi jika semua orang bergabung dengan grup, kita tidak perlu khawatir akan berada dalam bahaya. Aku tidak yakin bagaimana cara membuat kelompok-kelompok itu. Aoyama kemudian mulai bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba kartu semi-transparan muncul di depannya sekali lagi. Oh, aku ingin tahu apakah kamu bisa mendaftarkan nama anggota grup di sini, ya? Oke, semua orang menyebut namamu satu per satu. Setelah membuat penemuan itu, semua orang di kelas mulai berkumpul di sekitar Aoyama dan mendaftarkan nama mereka padanya. Jika aku tidak mendaftar pada orang lain, aku tahu aku akan menjadi orang pertama yang mati. Jadi aku pergi ke tempat semua orang berkumpul di sekitar Aoyama dan berkata, daftarkan aku juga. Tapi yang aku dapatkan hanyalah tatapan dingin. Begitukah caramu bertanya pada seseorang dengan baik?
Mengapa kami harus membiarkan kamu masuk dalam kelompok kami? Kalau terus begini aku akan sendirian. Kalau begitu tinggallah sendiri. Saat kau melakukannya, matilah, dasar babi. Dan mundurlah, kau bau. Aku tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin. Aku masih diintimidasi bahkan dalam situasi seperti ini. Semua teman sekelas aku yang lain melihat aku seperti aku sampah, beberapa bahkan mengejek aku. Aku telah ditinggalkan. Tidak ada seorang pun di kelas ini yang biasanya berinteraksi dengan aku. Serius, hari ini bukan hariku, keberuntunganku menjadi nol itu terlalu benar. Sambil memikirkan itu, kelas menatapku seolah-olah mereka sedang mengamati makhluk yang lebih rendah, dan kemudian seseorang mulai tertawa sinis. Why? Bahahaha. Ya dewa, perutku. Hei, kamu baik-baik saja, bro. Semua orang melihat pria ini, bingung dengan tawanya yang tiba-tiba. Maksudku, lihat, orang ini, statistiknya benar-benar sial. Tanda tanya tanda seru. Bagaimana dia tahu? Seharusnya tidak ada orang lain yang melihatnya. Apakah dia membaca pikiranku? Coba lihat, pria yang tertawa itu, aku pikir itu Oki, dia menyeringai dan tertawa. Biar ku beritahu sesuatu. Siaran itu sebelumnya menyuruh kami untuk memeriksa statistik kami, dan memberi kami keterampilan analisis sebagai hadiah. Dan kemudian, apakah dia mengatakan analisis? Serius. Menindaklanjuti pengamatan Oki, semua orang memeriksaku sambil terlihat jijik. Lalu, semua orang mulai tertawa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Semuanya satu. Dia mati, orang ini sudah mati. Jauh dari dikasihani, mereka semua tampak seperti telah menemukan mainan yang menyenangkan untuk dimainkan. Kamu benar-benar akan memperlambat kami. Siapa sih yang menginginkanmu di grup mereka? Hihehi. Astaga, dia benar-benar sampah, orang ini. Sampah masyarakat, sangat cocok untukmu. Mereka semua mengolok-olok aku dan mengejek aku. Aku juga diam-diam menggunakan analisis di Aoyama, tapi apa yang aku lihat hanya membuatku lebih tertekan. Karena perbedaan kekuatan, analisis tidak lengkap. Setelah pesan itu, satu-satunya informasi yang dapat aku kumpulkan dari analisis adalah nama Aoyama. Statistik lainnya kacau dan tidak dapat dibaca. Dengan kata lain, meskipun kita semua berada pada level 1, ada perbedaan kekuatan yang meremehkan antara aku dan mereka. Aku tidak memiliki kualitas penebusan di bumi ini, lebih rendah dari manusia lain, dan bahkan di dunia berikutnya kekuatan aku adalah peringkat serendah mungkin. Visi aku menjadi gelap. Tidak peduli tentang kesejahteraan aku, teman sekelas aku membuat aku tersudut. Pergilah, sampah. Kenapa dia ada di kelas kita? Menindas seseorang secara terbuka di bumi adalah kejahatan, tapi tidak masalah begitu kita sampai di dunia lain, kan? Serius, mati saja. Mati, 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 TL not, ya, ada beberapa baris, hanya mati, Sarah, bajingan itu, Solistia. Tutup mulutmu, aku sudah bisa merasakan kata mati mencabik-cabikku. Apa-apaan ini, bajingan ini, seberapa besar kamu ingin aku mati? Tidak mungkin, aku tidak sekarat. Mengerikan, aku menjadi balistik, aku tidak peduli tentang apapun lagi. Alhamdulillah mereka tidak mengizinkan aku masuk kelompok mereka. Jika aku, bullying hanya akan bertambah buruk. Mari bersikap positif. Ya memang, eyak, dia menyeringai. Uber menyeramkan. Seberapa jauh kamu berencana melakukan intimidasi? Apakah tidak ada akhir? Pada akhirnya aku tidak bergabung dengan grup, dan 1 jam pun berakhir. Kemudian siaran dilanjutkan. Dindon-dandong. Tampaknya semua orang masuk ke grup, kecuali salah satu dari kamu. Aku satu-satunya yang sendirian. Hanya aku. Karena pertengkaran yang sepele bahkan dalam situasi seperti inilah manusia tidak akan pernah tumbuh. Aku keluar jalur. Pertama, aku perlu meminta maaf kepada kamu semua, aku kira. Minta maaf. Untuk apa? Jika kalian semua membentuk kelompok, aku akan menempatkanmu di tempat yang relatif aman, tetapi negara tertentu di dunia yang akan kamu tuju telah memulai ritual pemanggilan pahlawan. Panggil hero. Berkat itu, seluruh sekolah akan dipanggil bersama.
Sepertinya mereka sengaja menyabotase alat transportasi aku sendiri, tetap saja, penyendiri mungkin akan jatuh melalui celah-celah pemanggilan. Gagal. Di tengah semua orang yang dipanggil bersama, hanya aku yang pergi ke tempat lain. Ngomong-ngomong, seorang Raja Iblis telah muncul di dunia yang kamu tuju, jadi kamu akan berada dalam bahaya lebih dari yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, kalian kemungkinan besar akan tiba di tengah konflik. Karena kamu tidak akan punya waktu untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, aku telah menambahkan sebuah buku ke kotak item kamu yang berisi pengetahuan dasar tentang dunia, aku tidak bisa ikut campur di luar itu. Ini yang paling bisa aku lakukan. Kamu pasti bercanda, bukankah dewa seharusnya maha kuasa? Dan itu gila karena harus segera pergi ke medan perang hanya karena pemanggilan pahlawan. Mungkin akan lebih baik aku sendiri, nah, itu bohong, aku akan kesepian sendiri. Oh aku, sepertinya ritualnya telah dimulai. Seperti yang dikatakan suara di sistem PA, semua teman sekelas yang bisa aku lihat memiliki sesuatu seperti lingkaran sihir muncul di bawah kaki mereka. Maaf, kamu tiba-tiba dibawa pergi guys, aku berdoa untuk kesuksesan kamu. Semoga berhasil di dunia baru kamu. Dengan berakhirnya siaran, kelas mulai berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang satu persatu. Di tengah-tengah itu, mereka semua mencibir padaku saat mereka menghilang. Benar-benar tidak ada akhir, dan akhirnya semua orang tampaknya telah dipanggil pergi. Petik 2 titik 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 titik. Titik titik titik. Hah, bagaimana denganku? Aku mungkin bukan bagian dari pemanggilan pahlawan, tapi seharusnya aku dipindahkan ke suatu tempat, bukan? Seolah-olah memperhatikan ketidaksabaran aku yang meningkat, dewa berbicara melalui sistem PA lagi. Sekarang, mohon kesabarannya, kamu akan dikirim. Tapi karena kamu sendirian, aku tidak punya kendali atas kemana kamu akan berakhir, paham? Itu acak. Apa? Dengan kata lain, kamu belum tentu pergi ke tempat yang aman, bahkan bisa sangat berbahaya. Apakah kamu bercanda? Sial, aku lupa, aku orang yang tidak beruntung, aku sudah bisa melihat kemana arahnya. Saat aku mengadakan pesta kasihan, suara di sistem PA mengatakan ini. Ya, maksud aku ini luar biasa karena hanya kamu satu-satunya yang tersisa di sekolah. Bahkan para guru pun dibawa oleh ritual pemanggilan. Jadi aku telah memutuskan untuk memberi kamu satu keterampilan lagi. Sekarang apa yang terbaik? Ah, ini bagus. Pembongkaran mutlak, hadiah terakhirku untukmu. Absolute Disassembly. Apa itu? Keterampilan yang disebut dengan mega itu. Ini menjadi sedikit terlalu cepat, tapi seperti skill analyze kamu bisa menggunakannya tanpa resiko. Ini tidak seperti sihir di mana kamu harus menggunakan kekuatan sihir untuk menggunakannya. Ini adalah keterampilan yang sepenuhnya gratis dan praktis untuk digunakan. Kamu dapat mencobanya ketika kamu sampai di dunia baru, Emkai. Benar. Oh, sepertinya transfer kamu sudah dekat. Ah, seperti yang dikatakan suara itu, pada suatu saat tubuh aku terbungkus partikel cahaya. Hehe, kalau begitu, semoga berhasil juga di dunia baru. Ya, tentu, aku berdoa untuk kesuksesan kamu. Dan kemudian aku menghilang sepenuhnya dari bumi. Disinilah petualangan aku dimulai. Titik titik titik. Ah maaf, lupakan bagian terakhir itu. Dengan sekolah yang sekarang tandus, siaran tetap berlanjut. Sobat, manusia benar-benar jelek. Mereka benar-benar mewujudkan 7 dosa mematikan dari kitab suci. Keserakahan, kebanggaan, kemarahan, kerakusan, nafsu, iri hati, kemalasan. Mereka tidak pernah memperbaiki diri. Karena itulah mereka berlarian merajalela sampai bumi hendak menjerit. Suara itu tanpa emosi apapun. Milik siapa bumi ini? Manusia. Bahkan tidak, manusia hanyalah makhluk yang hidup di permukaan bumi. Memiliki perang yang tidak sedap dipandang, semuanya untuk mendapatkan wilayah dan sumber daya. Perang salib tidak berbeda, mereka semua hanya mengganggu bumi. Sampai saat itu kata-kata itu tanpa emosi, tapi selanjutnya mereka bernada riang. Setelah benar-benar ditolak, dia tidak membiarkan hatinya menghitam, aku terkesan. Sepertinya dia juga tidak ingin balas dendam. Nah, jika kamu melihat lebih dekat, aku kira itu lebih seperti dia menyerah dan menyerah. Suara itu sedikit tertawa. Jika manusia benar-benar melampaui keselamatan, kita tidak akan pernah menciptakan mereka sejak awal.
Terkadang manusia seperti dia datang, menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu jelek dan menawan. Suara itu penuh dengan kasih sayang seperti seorang ibu yang penuh kasih. Kurasa kita akan mengawasi dan membimbing umat manusia lebih lama lagi, aku berharap ada kebahagiaan di masa depan. Setelah itu, suara tersebut tidak pernah berbicara lagi melalui sistem PA. Hah, di mana aku? Aku, Kiragi Seichi, telah mendarat di hutan yang tidak dikenal. Alangkah baiknya jika kota dekat. Tapi pertama-tama, aku harus memeriksa sekeliling aku. Dan sekarang kita kembali ke awal cerita. Aku tidak bisa tenang sama sekali. Aku mencoba berbicara kepada diri sendiri untuk menenangkan diri, tetapi tidak berhasil. Sialan. Yah, tidak ada gunanya aku bertahan di sini. Setelah aku akhirnya tenang, aku memutuskan untuk keluar dari sana. Lagi pula, tidak ada yang akan berubah jika aku terus berdiri di sini. Sekali lagi aku menyelidiki sekitarnya dan menemukan diri aku di tengah hutan lebat dan lebat, yang sejujurnya cukup menyeramkan. Sepertinya ada sesuatu yang bisa keluar, menit. Aku sangat gelisah saat aku terus maju. Tanpa sadar, kata-kataku sepertinya memicu semacam peristiwa. Chapter 2. Jin Gua no Shi, benih evolusi. Setelah diangkut, yang aku lakukan hanyalah berkeliaran tanpa tujuan melalui hutan ini. Aku telah menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukannya. Aku tidak punya pilihan selain mengosongkan kandung kemih aku di tengah semak belukar, dan bahkan setelah itu aku masih tidak melakukan apa-apa selain mengembara tanpa tujuan. Dan sekarang kakiku sudah mencapai batasnya. Aku bahkan tidak memakai sepatu yang pantas, tahu. Aku meninggalkan sepatu luar aku di loker aku. Aku hanya memakai sepatu dalam ruangan yang tipis. Selain itu, sulit bagi si gendut untuk berjalan di hutan selama 1 jam. Tidak bisakah aku melakukan apapun tentang ini? Tidak, mungkin tidak. Dan aku kelaparan. Aku sangat kelaparan. Berapa lama lagi aku harus berjalan berputar-putar? Rasa lapar menggerogoti aku. Apakah ada sesuatu yang kelihatannya bisa dimakan? Setelah aku mengatakan bahwa aku melihat sekeliling, dan aku bahkan tidak melihat satu serangga pun, apalagi hewan. Bahkan tidak ada kacang, beri, atau jamur. Oh tidak, apakah aku akan mati kelaparan? Ini tidak mungkin. Sulit untuk mengendalikan stres aku sendirian. Sialan, food. Aku agak ingin berteriak, jadi aku melakukannya. Meski begitu, itu tidak membuatku tenang. Food, beri aku food. Aku berteriak sekuat tenaga. Itu bahkan menyenangkan. Tapi mungkin sudah terlambat. Saat aku melakukan hal-hal bodoh, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di semak-semak. Apakah itu makanan? Aku berpikir keras dan bergegas ke semak belukar. Graor, OSHIT. Ada serigala besar tepat di depanku. Aro, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku bersujud di depan serigala ini. Apa lagi yang harus aku lakukan? Ada serigala abu-abu sepanjang 5 meter, 15 kaki, di sini. Menakut-nakuti aku dengan matanya yang lapar. Semakin menakutkan saat aku melihat taringnya mengintip dari balik bibirnya. Aku sangat takut. Itu sebabnya aku bersujud. Sepertinya itu mungkin memaafkanku. Graor, angka. Pada akhirnya sujud aku tidak berguna, dan serigala itu siap menerkam aku. Karena aku sudah bersujud di tanah, aku berguling sekuat tenaga, dan entah bagaimana menghindari serangan itu. Ya ampun. Ya dewa. Sial, aku baru saja sampai di dunia ini. Untung aku sudah pipis. Kalau tidak, aku akan marah pada diriku sendiri. Grau. Serigala itu tampak terkejut karena aku bisa menghindar, dan dengan hati-hati menjaga jarak. Tapi tampaknya daripada melihat aku sebagai mangsa, ia berpikir lebih seperti, apa ini, seperti bayi penasaran yang harus mengatakan segalanya. Maksudku, sepertinya mata serigala itu penuh rasa ingin tahu, meski aku tidak tahu kenapa. Yesh, akulah yang mencari makanan, sekarang aku tiba-tiba menjadi makanannya, seseorang membantu aku. Seolah keinginan aku dikabulkan, aku bisa mendengar gemerisik dari belukar di sisi lain. Apakah itu penyelamatku? Ketegangan aku meningkat saat aku berbalik untuk melihat ke belakang. Graor, OSHIT. Itu adalah OSHIT kedua hari itu. Ini sangat buruk. Sudah pertemuan kedua. Aku harus keluar dari sini. Aku sangat mati. Hei, jika kamu mau makan, lakukan saja, harap bersikap lembut.
Aku berbaring telungkup, lengan terentang, dan kaki elang terbentang. Tapi, Graor, Awun. Untuk beberapa alasan, serigala lain sedang berkelahi. Gruaor. Aku mencoba menerjemahkan. Atau sesuatu seperti itu, mungkin. Lebih baik lari. Sementara serigala sibuk satu sama lain, aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri diam-diam. Ini menyebalkan. Rumble-rumble. Perutku sudah lama membentakku. Entah bagaimana, aku berhasil menghindari jalan buntu tempat aku dimakan serigala. Aku telah menghabiskan 3 hari terakhir tidur di pohon yang entah bagaimana berhasil aku panjat, dan bersembunyi mati-matian dari serigala dan sejenisnya. Aku bahkan tidak bisa minum air dalam situasi ini. Aku hampir tidak punya energi untuk bergerak lagi, apalagi memanjat pohon. Sekali lagi hari ini tidak ada tanda-tanda makhluk untuk dimakan, dan aku tanpa tujuan mencari kacang-kacangan, beri, dan jamur. Apakah aku benar-benar akan mati? Aku dikenal sebagai pria yang selalu bersikap positif, tetapi saat ini aku tidak merasakan apa-apa selain depresi. Aku seorang yang berlemak, bertahan 5 hari tanpa makanan itu sulit. Skenario terburuk, aku bisa memakan gulma yang tumbuh di sekitar sini dan mengunyah daun yang tumbuh terlalu banyak. Bahkan kotoran akan lebih baik daripada tidak sama sekali, aku hanya ingin sesuatu di mulut aku. Gigitan ini. Tepat seperti yang aku katakan, energi aku terkuras habis, dan aku menanam wajah di tanah. Wajahku sakit sekali, tapi aku tidak punya waktu untuk peduli. Sobat, jika aku tidak mendapatkan makanan dengan cepat, Aku buru-buru menggerakkan kepalaku dan menggigit bagian tanah. Sangat sulit. Aku tidak bisa menenggelamkan gigi sama sekali, tanahnya sangat keras. Semua sudah berakhir. Aku bergumam. Akhirnya aku memejamkan mata. Aku bisa mendengar beberapa makhluk membuat keributan. Suara itu sepertinya menuju ke arahku. Graor. Aku dengan santai melihat ke arah suara itu. Apa yang aku lihat adalah sekelompok monyet berlari seperti orang gila sambil membawa buah dan kacang masing-masing. Mereka dikejar oleh serigala, kemungkinan besar sama dengan yang aku hindari 5 hari lalu. Gia. Graowo. Aku mendengar sesuatu jatuh. Monyet-monyet itu tidak mempedulikan aku saat mereka lewat di atas kepala. Dan sepertinya mereka menjatuhkan sesuatu. Hahaha. Serigala itu terganggu oleh monyet dan berlari melewati aku. Apa itu? Meskipun aku bertanya-tanya, aku tidak memiliki kekuatan otak yang cukup untuk memprosesnya, aku kelelahan. Setidaknya, jika memakannya akan membunuhku, itu lebih baik daripada kelaparan, kan? Aku tanpa sadar bertanya pada diri sendiri. Tapi karena aku sendirian tidak ada jawaban. Entah bagaimana senyum alami muncul di wajahku. Melihat kembali ke belakang, aku tidak memiliki kehidupan yang sangat baik. Aku sudah diintimidasi di taman kanak-kanak. Kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan sekolah menengah atas itu berlanjut. Aku diintimidasi dalam banyak hal, aku dipukuli, harta aku disembunyikan, menjadi sasaran perusakan, aku ditumpahkan air, dan bahkan tindakan yang lebih kejam. Terlepas dari semua itu, aku berhasil tetap positif, mungkin karena masih ada orang di luar sana yang memperlakukan aku seperti manusia. Ini mungkin bukan kehidupan yang sangat baik. Tetapi, orang-orang yang memperlakukan aku dengan baik, berbicara dengan aku, bermain dengan aku, bahkan menyentuh aku, harta terbesar dalam hidup aku yang buruk adalah bahwa persahabatan yang selalu menjadi bagian dari diri aku. Kino dari kelas sebelah juga seperti itu. Bersama dengan Souta dan Kenji. Meskipun kelas dan level kelas kami berbeda, Kanazuki Senpai dan Miwa juga. Ada banyak orang lain di sekolah yang sama yang memperlakukan aku dengan normal juga. Tak satu pun dari mereka memperlakukan aku sebagai sesuatu yang kurang dari manusia. Mungkin saja mereka melakukan itu untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tapi, aku masih senang mereka memperlakukan aku seperti orang normal. Dan aku rukun dengan keluarga aku. Meskipun setelah ayah dan ibu meninggal, hubungan dengan kerabat aku menjadi lebih buruk karena warisan. Jadi aku memilih untuk hidup sendiri dan melindungi warisan aku. Paman Ichio akhirnya menjadi walisa aku. Pada akhirnya aku menggunakan warisan orang tua aku untuk melakukan apapun yang aku inginkan,
dan menjadi gemuk dan jelek, itu sepenuhnya salahku sendiri. Bukan hidupku yang seburuk itu, tapi diriku sendiri. Hahaha, aku benar-benar kehabisan tenaga. Jadi seperti inilah rasanya mati, aku tidak menyukainya. Sama sekali. Jika aku mati, aku bertanya-tanya apakah ada yang akan menangis, atau sedih. Aku memikirkan dunia teman-teman aku, tetapi aku tidak ingin itu menjadi jalan satu arah. Tapi, kurasa, jika aku mati, itu tidak akan masalah. Saat aku perlahan kehilangan kesadaran, aku melihat ke arah apa yang telah jatuh. Haha, kacang pohon, jatuh. Dengan penglihatan aku semakin kabur, aku melihat kacang yang jatuh di pinggir jalan. Titik. Kacang pohon. Tanda tanya tanda seru. Aku tiba-tiba sadar sepenuhnya. Itu benar-benar gila. Ya, apa yang ada di depan mata aku adalah jujur kepada dewa, gila. Aku tidak tahu kacang apa itu. Tapi warnanya coklat muda dan berbentuk seperti bola rugby, tidak bisa apa-apa selain kacang. Kacang pohon asli. Itu hanya yang aku tunggu-tunggu. Makanan. Food. Aku pernah berada di tepi neraka itu sendiri, sekarang aku merangkak di tanah untuk semua yang aku hargai. Aku tidak tahu dari mana semburan energi terakhir ini berasal. Tapi meski begitu, aku mencakar tanah sambil merangkak ke depan. Tujuan aku, kacang tepat di depan aku. Apakah naluri bertahan hidup aku yang muncul? Aku tidak bisa melihat apa-apa selain makanan saat aku merangkak tanpa rasa malu atau peduli. Oh, dan kemudian, tanganku akhirnya menyentuh mur itu. Tanda seru. Aku pegang mur dengan erat, aku merebutnya. Ini makanan aku sekarang, aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Meski awalnya makanan monyet yang aneh. Aku mencengkeramnya dengan kekuatan yang tidak biasa. Aku kemudian memegangnya di depan wajah aku. Kuku aku berdarah karena mencengkeram tanah begitu keras. Ini sebenarnya sangat menyakitkan. Tapi selain itu, aku terlalu terpikat oleh makanannya. Untuk benar-benar yakin, aku menggunakan keterampilan analisis pada kacang pohon. Benih evolusi. Analisis hanya bisa mengungkapkan nama. Ada beberapa informasi tentang efek, tapi seperti saat aku menganalisis Aoyama, semuanya kacau dan tidak terbaca. Tapi setidaknya itu tidak tampak beracun. Maka hanya ada satu tindakan yang harus aku ambil. Waktunya makan. Dengan setiap kekuatan aku mengunyah apa yang disebut Seed of Evolution Seed. Itu tampak seperti bola rugby coklat muda, dan aku pikir itu akan keras dan rasanya seperti almond. Namun, ini, rasanya seperti kotoran. Rasanya sangat tidak enak. Secara tidak wajar. Sobat, mengapa monyet itu bahkan menjadikan ini bagian dari makanannya? Apakah ada yang salah dengan seleranya? Tapi itu tetap makanan yang berharga, aku tidak akan mengeluh, aku makan semuanya. Biasanya, aku akan berhenti memakannya, tetapi saat ini aku melahapnya tanpa berpikir dua kali. Saat aku makan, aku memperhatikan sesuatu. Kuku aku, sembuh. Ya, pada titik tertentu, kuku aku yang bengkok dan patah telah sembuh total. Dan meskipun aku hanya makan satu Seed of Evolution, perut aku terasa kenyang. Dan akhirnya aku selesai makan sisanya. Oh, rasanya mengerikan. Aku mengusap perutku saat berkata begitu. Efek Seed of Evolution telah diaktifkan. Aku mendengar suara di kepalaku berkata, apa, efek? Jenis apa? Aku pikir sesuatu akan terjadi, jadi aku tetap diam. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Berhenti main-main denganku. Aku memutuskan untuk memeriksa statistik aku untuk berjaga-jaga, tetapi itu masih berupa deretan angka 1 yang indah. Ada hal lain yang ingin kau katakan? Yah, aku rasa itu berarti aku tidak perlu mengkhawatirkan setiap hal yang aku makan. Saat ini aku kenyang dan hidup dan seharusnya menghargai dua hal itu. Oke, apa yang harus kulakukan sekarang? Jika aku mengembara tanpa tujuan lagi, itu hanya akan terulang dari sebelumnya. Setidaknya aku tahu makhluk hidup di sini. Untuk saat ini aku harus mencoba mencari di mana mereka tinggal. Serigala itu menakutkan, tetapi tidak masalah jika mendekati monyet aneh. Plus, aku khawatir aku mungkin akan mati jika aku tidak bergerak, yang merupakan hal terakhir yang aku inginkan.
Aku tidak ingin menyesali apapun, aku ingin bertahan dengan hati yang utuh. Langkah pertama adalah mendekatkan diri dengan monyet, mencari tahu tempat makan mereka, dan mendapatkan sumber makanan. Sekarang aku tahu apa yang harus dilakukan, misi dimulai. Aku dipenuhi dengan tekad untuk mencapai tujuan. Aku bertahan di tempat yang keras ini dan mendapatkan makanan. Tapi sebelum itu, aku punya urusan yang harus diurus. Karena aku akan buang air besar. Bagian 3. Monyet pintar. Itu di sini. Setelah memakan benih evolusi, aku terus mencari di dalam hutan sampai akhirnya menemukan wilayah kera. Uki. Monyet itu nampaknya senang melihat benih evolusi yang aku makan beberapa waktu yang lalu. Mari kita analisis dia. Sebelumnya, aku tidak akan bisa memeriksanya. Namun, saat ini, jika aku bersembunyi di semak-semak, tidak apa-apa. Aku dengan cepat menggunakan analisis. Kemudian, nama monyet muncul di pandangan aku. Monyet pintar LV, 120. Apa? Mengatakan namanya, monyet pintar tidaklah tepat karena saat kamu menerjemahkannya secara harfiah, itu sebenarnya monyet bijak. Tapi ada apa dengan level itu? 120. Makhluk sekuat itu lewat begitu tiba-tiba. Margin dengan aku sangat konyol, tidak hanya aku level 1, tetapi semua statistik aku kecuali sihir berada di level 1 juga. Level yang mengejutkan itu membuatku mengalihkan pandanganku ke arahnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Itu sedang menyeduh rumput aneh dengan air dalam sesuatu seperti mortir gerabah. Monyet yang pintar mengambil adonan tersebut dan memasukkannya ke dalam wadah kaca. Warna campurannya adalah biru kehijauan dan sepertinya tidak enak untuk diminum. Melihat dia menggunakan alat-alat itu dengan sangat terampil mengkonfirmasi bagian pintar dalam namanya. Saat aku memikirkan itu, monyet itu tiba-tiba mulai bergerak. Kiki, kemana perginya? Haruskah aku mengikutinya? Atau haruskah aku tetap di sini? Dia mungkin akan kembali untuk mengambil campuran aneh yang dia buat dan bijinya. Kalau begitu, untuk saat ini, aku mungkin harus puas dengan apa yang dia tinggalkan di sini. Aku berkata begitu dan menunggu dengan tenang monyet itu bergerak. Dan, setelah memastikan bahwa dia pergi, aku pergi ke tempat dia beberapa waktu yang lalu. Pertama, mari tambahkan benih ini ke penyimpanan aku. Aku ambil semua bibit evolusi yang aku temukan dan taruh di item box aku. Setelah aku hitung, ternyata ada 9 total. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kotak item aku tetapi cukup nyaman. Jika aku ingin menyimpan item di sana, aku hanya perlu menginginkannya dan item itu masuk, itu cukup mudah digunakan. Tunggu, bukankah dewa itu mengatakan bahwa dia meletakkan sebuah buku dengan pengetahuan yang diperlukan dari dunia ini di dalam kotak barang? Yah, aku ingin memastikannya, tapi sekarang bukan waktunya, akan sangat merepotkan jika monyet kembali ke sini. Lebih penting lagi, campuran apa itu? Itu adalah botol dengan cairan biru kehijauan yang dibuat oleh monyet sebelumnya, dan masih terlihat tidak bisa dikonsumsi. Aku mengambil botolnya. Semakin dekat aku melihatnya, semakin terasa menjijikkan. Ada sekitar 4 botol lain tergeletak di sana. Di sebelah mereka, rumput yang tampak seperti bahan utama dari cairan itu menumpuk. Lalu, apakah ini tempat ramuannya? Apakah ini terbuat dari benda ini? Ya, mungkin itu, masuk akal, aku ingin percaya bahwa itulah satu-satunya yang digunakan. Yah, itu tidak terlalu penting, yang penting adalah cairan itu sendiri. Aku harus menggunakan analisis aku di atasnya. Seperti yang aku katakan, aku menggunakan skill analisis. Obat pemulihan kelas 1. Hah. Aku mengeluarkan suara terkejut setelah membaca nama itu. Ini adalah obat pemulihan. Apalagi kelas 1. Jika itu baik untuk tubuh, mengapa terlihat sangat buruk? Lalu, bagaimana dengan rumputnya? Aku menggunakan analisis aku lagi. Ramuan medis khusus. Oh, memang begitu, sungguh melegakan. Mungkin tidak apa-apa karena efeknya dapat ditebak dengan mudah. TLN, ingat, dia tidak dapat menganalisisnya sepenuhnya. Ini, aku harus mengambilnya. Dan, segera, aku memasukkan obat penyembuhan kelas 1 dan ramuan medis khusus ke dalam kotak barang aku. Betapa beruntungnya, aku menghasilkan panen yang bagus secara tak terduga. Padahal monyet pintar itu, menakutkan. Aku menemukan cukup banyak, apakah ada lagi di lingkungan ini secara kebetulan?
Jika ada, aku ingin mengumpulkannya meskipun hanya sedikit. Ini semacam asuransi jika terjadi sesuatu yang buruk. Benda ini, aku harus mengumpulkannya sebanyak mungkin. Haruskah aku mulai mencari di tempat lain? Monyet pintar itu menemukan tempat yang sangat bagus. Mungkin ada kacang-kacangan dan jamur di sekitarnya juga. Aku mulai bergerak segera setelah memutuskan tindakan aku selanjutnya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Baiklah, aku sedang melakukan permainan menatap dengan rumput. Aku menarik rumput dari setiap tempat dan memeriksa temuan aku satu persatu dengan analisis aku, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan. Hanya ada rumput biasa yang tidak memiliki efek apapun atau kemampuan penyembuhan apapun, sebaliknya, tampaknya cukup berbahaya bagi perut. Tapi itu dulu, sekarang, aku menghadapi masalah lain. Ini, apa efeknya? Aku akhirnya dapat menemukan beberapa rumput yang bereaksi terhadap analisis aku. Tapi, yang membuatku kesal adalah hal yang tertulis. Apakah ada masalah dengan terjemahannya? Yang aku lihat hanyalah, tidak ada penjelasan atau nama yang muncul ketika aku menggunakan analisis aku, tetapi satu-satunya hal yang aku lihat adalah aku tidak mengerti. Yah, analisis efeknya tidak bisa dibaca tapi mungkin akan baik-baik saja. Tunggu, benarkah? Karena itu bereaksi terhadap analisis aku, pasti akan ada semacam efek. Ini akan baik-baik saja. Aku memutuskan untuk makan rumput ini. Meskipun mungkin melukai perut aku, tetap saja, tidak dikatakan bahwa hal itu memiliki efek yang bertahan lama. Aku mungkin akan kembali ke keadaan normal setelah beberapa waktu. Untuk mendapatkan sesuatu, kamu perlu mengorbankan sesuatu yang setara. Meskipun itu tubuhku sendiri. Namun, aku harus melakukannya jika aku ingin mendapatkan informasi. Skenario kasus yang lebih buruk adalah bahwa ini adalah jenis efek yang tidak langsung muncul tetapi muncul di waktu acak di masa mendatang. Aku merinding ketika aku menyadari bahwa itu bisa beracun. Jika aku terlalu memikirkannya, aku mungkin tidak akan memakannya. Sementara aku masih memiliki tekad, aku menjejali mulut aku dengan rumput dengan cepat, karena aku tahu bahwa aku akan berkecil hati jika aku terus ragu-ragu. Petik 2, Ag. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Sialan-sialan, sakit sialan, Tapi, mungkinkah itu pertanda bahwa penyembuhannya berhasil? Saat ini aku mencoba sedikit optimis. Apa? Tubuh aku menjadi kaku dan aku tidak bisa bergerak. Uguguguguk TLN, aku tidak ahli dalam efek suara. Seluruh tubuh aku lumpuh, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, apakah itu efek dari rumput? Kelumpuhan. Tapi aku benar-benar dalam keadaan kelumpuhan, aku rasa begitu, aku tidak tahu. Semuanya menjadi kosong, sialan. Ugu-gugu. Suara aku keluar dengan aneh dan aku merasakan sakit di setiap bagian tubuh aku yang kaku. Ini terus berlangsung selama beberapa saat. Sial, jika monyet atau serigala itu datang sekarang, aku akan binasa. Namun, sampai kelumpuhan aku sembuh, tidak ada yang berbahaya mendekati aku, jadi aku kira kamu bisa mengatakan bahwa aku beruntung. Aku akhirnya mulai pulih dari kelumpuhan. Mari kita simpulkan, kelumpuhan bertahan selama 1 jam dan seluruh tubuh aku sakit. Monster serigala itu tidak menyerang jadi dia mungkin tidak melihatku. Kekuatannya cocok dengan raut wajahnya. Aku tidak ingin bertemu dengan tatapan itu untuk kedua kalinya. Ketika aku merasa sangat lelah, sebuah suara tiba-tiba muncul di kepala aku. Keterampilan resistensi kelumpuhan diperoleh. Apa? Suara yang tiba-tiba muncul entah dari mana mengejutkan aku, tetapi yang paling mengejutkan aku adalah keterampilannya. Aku membuka status aku dan memeriksa kolom keahlian aku. Hiragi Seichi. Ras, diragukan apakah itu manusia yang sebenarnya. Jenis kelamin, pria bau gemuk menjijikkan. Pekerjaan, tunawisma dengan suasana alam yang liar. Umur, 17. Tingkat 1. Sihir, 17. Kekuatan, 1. Pertahanan, 1. Agility, 1. Serangan ajaib, 1. Pertahanan sihir, 1. Keberuntungan, 0. Karisma, tak terukur terlalu rendah. Peralatan, seragam sekolah kotor, celana sekolah kotor, kaos dalam kotor, celana dalam kotor. Keterampilan, analisis, pembongkaran mutlak, ketahanan kelumpuhan.
Negara, evolusi X1. Ini menjadi lebih buruk. Sial, bahkan rasku pun diragukan. Jenis kelamin aku juga meningkat, dengan cara yang buruk. Aku bahkan tidak tahu apakah pekerjaan aku lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Adapun pesona, itu menjadi tak terukur, apakah aku sudah terlalu jauh tersesat? Meskipun aku sudah merasa cukup buruk, mengapa nama peralatan aku membuat aku ingin menangis? Karena aku bahkan tidak bisa mandi, bau badan aku mungkin akan diturunkan juga. Dan memakai pakaian dalam keadaan seperti itu membuat bau tak terhindarkan meresap, juga mau bagaimana lagi karena penuh dengan kotoran dan debu. Oh, dan ada apa dengan kolom keadaan ini, dan evolusi tanda kali 1. Terakhir kali aku periksa, aku tidak punya itu. Oh, aku tahu. Tidak bisakah aku memeriksa konten keterampilan aku? Saat aku berkata demikian, aku membayangkan keterampilan itu. Kemudian, penjelasan dari skill muncul di pandangan aku. Analisis memungkinkan seseorang untuk menganalisis apapun secara detail. Namun, analisis tidak akan lengkap jika objek target memiliki tingkat kelangkaan tertentu. Pembongkaran mutlak saat kamu mengalahkan monster, kamu mendapatkan jumlah item maksimum dan seluruh monster tersedia. Resistensi kelumpuhan, membatalkan efek kelumpuhan. Ya, aku mendapatkan penjelasan tentang analisis dan resistensi kelumpuhan entah bagaimana. Tapi, apa penjelasan dari pembongkaran lengkap? Meskipun aku bisa memahami peningkatan jumlah item yang diperoleh, apa artinya mendapatkan seluruh monster? Juga, aku tidak mendapatkan tingkat kelangkaan dari keterampilan analisis. Baiklah, aku mungkin akan mendapatkan penjelasan di buku yang aku dapat dari dewa itu. Nah, misterinya sedang menumpuk, aku masih belum mengerti mengapa aku juga tidak bisa menganalisis rumput. Aku menilai rumput yang tersisa lagi sambil mengatakannya. Rumput kelumpuhan khusus rumput yang benar-benar melumpuhkan tubuh seseorang dalam sekejap pada saat dimakan dan dimasukkan ke dalam tubuh. Ketika monster jahat memakannya secara tidak sengaja, biasanya dia lumpuh. Apa? Sebaliknya, bukankah ini benar-benar berbahaya? Selain itu, kelumpuhan tampaknya menjadi keahlian khusus, aku senang aku memiliki ketahanan terhadap kelumpuhan. Dan monster nakal yang memakannya secara tidak sengaja terlalu menyedihkan. Apapun, aku mungkin tidak akan menggunakannya. Tapi ada apa dengan ini? Aku pernah menganalisis sebelumnya dan tidak berhasil, mengapa aku dapat menganalisisnya sekarang? Ah, aku mengerti. Ketika aku memikirkannya, jawabannya cukup jelas. Bahkan jika analisisnya tidak lengkap, merasakan kekuatan dengan tubuhku membuat isinya diketahui atau semacamnya. Apa kau bercanda denganku? Ketika kamu menggunakan sadarilah pada sesuatu, kamu harus memakannya untuk menyingkirkan. Dan tulisan yang kacau itu. Kamu harus melalui begitu banyak kesulitan hanya untuk itu. Mendapatkan informasi akan sesulit ini. Jika aku mengonsumsi jenis racun yang sama dengan kelumpuhan setiap saat, tubuh aku tidak akan bertahan sama sekali. Terserah, aku terlalu lelah untuk itu sekarang. Aku tidak ingin mencari lagi hari ini. Tidak ada yang membantunya, aku akan menangani ini besok. Sekarang aku hanya akan beristirahat untuk mempersiapkan hari berikutnya. Saat aku berpikir demikian, aku menemukan tempat yang aman untuk tidur, sebatang pohon yang entah bagaimana aku panjat dan akhirnya aku tidur di sana. Tetapi pada saat itu, aku tidak mengerti seberapa kuat rumput kelumpuhan khusus itu. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.